Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang membuat sebuah ladder diagram untuk mengontrol pintu pintu gate atau pintu garasi secara otomatis. Di sini dari studi kasus ini yaitu input dari ultrasonic switch itu digunakan untuk mendeteksi kehadiran dari sebuah kendaraan. Terus fotosensor yang terpisah yang di bagian bawah ini akan mendeteksi kendaraan yang lewat. Jadi pas mobil, contohnya seperti mobil sedang lewat, maka dia akan terbaca satu atau sensor itu menerima sinyal sinyal inputan. Terus tanggapan untuk sinyal-sinyal input ini, rangkaian pengontrol akan mengontrol output untuk menggerakkan motor pintu untuk membuka dan menutup. Jadi bisa dipahami jika sensor ini pertama itu ultrasonic. Jika ultrasonic mendeteksi ada mobil yang di dekat pintu gate ini, maka eh, ultrasonic ini akan memberi sinyal dan untuk menggerakkan sebuah output yaitu motor yang akan bergerak untuk supaya pintu itu terbuka atau pintu akan bergerak ke atas. Selanjutnya di sini untuk foto sensornya itu bekerja itu ketika mobil sudah ini di antara kedua sensor itu ketika sedang berjalan untuk masuk ke dalam dia akan membaca. Oke, langsung saja ke CX Programmer. Di sini saya menggunakan CX Programmer. Jadi ini adalah ladder diagram yang sudah dirancang di mana menggunakan tiga instruksi yaitu dua instruksi keep dan satu differential down. Baik, yang pertama itu ada yang pertama tadi kan ultrasonic akan mendeteksi kehadiran mobil. Jadi apabila terdeteksi mobil itu datang, maka nilai ultrasonik akan bernilai satu atau bernilai high. Selanjutnya akan masuk ke keep, ke instruksi keep. Baru dari instruksi keep ini akan masuk. Nah, di sini relay coil alarm yang keep tadi akan menyalakan motor. Jadi ketika ultrasonic membaca satu atau ada mobil di dekat pintu gate itu, maka motor akan menyala. Selanjutnya, ketika eh, ketika gate sedang terbuka, maka otomatis mobil akan berjalan masuk ke dalam pintu atau melewati pintu sehingga foto elektrik sini akan bernilai satu. Jadi nanti ketika dijalankan maka foto elektrik nilai satu masuk ke instruksi diff-D. Selanjutnya ketika sudah mencapai ke, kan tadi motor motor masih bekerja, jadi gate masih dalam sedang dibuka. Ketika sudah mentok sampai ke atas, maka akan menyentuh limit switch atas. Jadi limit switch atas ini sebagai switch otomatis ketika gate sudah mentok sampai ke atas, maka limit switch akan menyala untuk mematikan motor yang naik ini. Sehingga setelah motor naik dan foto elek elektrik ini masih mendeteksi kalau mobil itu masih di dalam masih masih berjalan untuk masuk ke dalam gedung, contohnya ke dalam gedung. Nah, ketika sudah tidak terdeteksi atau berarti mobil itu sudah masuk sama sekali, maka foto elektrik ini akan bernilai nol atau low sehingga dia akan mengaktifkan diff-D. Jadi di sini diff-D ini bekerja memberikan sinyal secara singkat apabila perubahan dari high ke low. Jadi setelah perubahan itu menyalakan secara singkat, maka alamat NO yang diff-D tadi di sini akan mengalirkan arus ke KIP sehingga karena sini KIP ini sama seperti sebuah scaffolding maka akan terkunci dari KIP ini yang disalurkan dari 100.04 ini untuk menyalakan motor turun. Jadi apabila foto sensor tadi ini sudah bernilai nol atau mobil sudah masuk, maka otomatis pintu ini akan langsung gate itu akan tertutup. Motor
motor turun ini langsung bekerja. Selanjutnya jika sudah kayak sampai pintu itu sudah turun maksimal sampai ke batas terbawah, maka limit switch limit switch bawah itu akan terkena dan sehingga mematikan motor turun. Jadi pintu dalam keadaan tertutup. Oke, langsung saja disimulasikan. Jadi, di sini saya akan mensimulasikan dalam dua kondisi, di mana kondisi pertama itu kita akan mematikan, yang pertama itu jika kita matikan motor naik ini dengan limit switch, menyentuh limit switch, dengan yang berarti eh, sudah sampai ya pintu itu sudah berhenti sebelum mobil itu masuk. Yang kedua itu kita coba jika pintu itu belum berhenti, pintu sedang naik itu belum berhenti, tapi foto elektrik sudah bernilai nol atau kendaraan sudah masuk. Apakah bisa bekerja? Baik, yang pertama itu ultrasonik. Jadi uji cobanya itu yang pertama ultrasonik bernilai satu atau ada mobil di depan gate. Oke, dia masuk dalam kondisi if, escape, langsung motor naik. Atau jika diilustrasikan maka pintu akan terbuka menaik ke atas. Selanjutnya di saat gate itu naik maka mobil akan masuk yang berarti foto elektrik akan membaca sinyal sinyal dari mobil akan membaca sehingga sinyalnya bernilai high atau bernilai satu. Nah, di sini apabila foto elektrik sudah bernilai satu, diff D ini tidak akan bekerja. Jadi fungsi diff D tadi itu ya dia akan memberikan nilai on itu ketika di dalam transisi antara on ke off. Jadi di sini mobil masih berjalan untuk masuk ke dalam melewati pintu, maka sensor sudah bernilai satu. Selanjutnya, jika pintu ini udah sampai ke batas paling teratas, otomatis akan menyentuh limit switch dan limit switch ini berfungsi untuk mematikan motor. Jadi jika bekerja, dan sudah menyentuh ke atas, maka limit switch akan berhenti. Akan menyala dan motor akan berhenti. Setelah itu, setelah motor berhenti, kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Apabila contohnya mobil itu sudah melewati pintu, otomatis foto elektrik ini akan langsung mati atau bernilai nol karena sudah tidak mendeteksi adanya motor atau mobil yang ada di antara kedua sensor itu. Maka akan bernilai nol dan motor akan langsung turun karena sudah tidak mendeteksi adanya mobil di tengah-tengah pintu itu. Jadi di sini terlalu singkat jadi tidak kelihatan. Jadi, tapi di sini udah kelihatan kalau motor itu turun. Jadi selanjutnya jika sudah motor turun sampai ke pintu paling bawah dan menyentuh limit switch paling bawah, maka motor turun akan mati dan gate sudah tertutup. Oke, selanjutnya masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua itu sama, pertama kita nyalain ultrasonik dan motor menyala. Oke, setelah motor menyala, pintu gate terbuka, langsung foto sensor membaca adanya kendaraan yang melewati. Selanjutnya di sini kondisinya itu ketika kita contohkan motor yang melewati kan, kalau motor itu kan hanya sebentar jika melewati gate, jadi otomatis kayak pintu belum sampai ke atas, uh, sudah tidak ada kendaraan yang melewati sehingga foto sensor ini langsung bernilai nol dan ketika foto sensornya sudah bernilai nol, otomatis akan menghidupkan motor turun atau menyalakan motor turun. Jadi gate tadi tidak sampai full ke atas, tapi jika sudah membaca kalau tidak ada kendaraan lagi, dia akan otomatis langsung tertutup. Jadi tidak perlu menunggu sampai pintu itu harus terbuka lebar, sesudah itu langsung tertutup lagi. Jadi fungsi di sini bekerja. Jadi di sini fungsi motor turun ini kita ambil dari output dari motor turun sih. Jadi dia dapat mematikan motor naik ketika sudah foto elektrik ini sudah tidak membaca adanya kendaraan yang melewati antara dua sensor foto elektrik tersebut. Baiklah, jadi begitulah rangkaian sistem kontrol untuk mengontrol
pintu gate otomatis, di mana di sini saya tadi telah mencoba dengan dua kondisi dan keduanya berhasil dengan menerapkan fungsi keep dan fungsi dikte. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait simulasi untuk merancang laundry diagram ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.